Bandung sore ini. 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Vera Arlita menyapa Anda sore hari ini. Apa kabar Anda pendengar? Sore tapi masih panas aja udaranya atau cuacanya. Kadang kalau sekedar cari makan deh keluar bentar, ya ampun panasnya luar biasa pendengarnya. Jadi maunya tuh ngadem aja di ruangan. Nah apalagi di studio Pro 1 RRI Bandung sudah cukup adem sore ini, meskipun kita bakal kuliah sore. Karena ini merupakan edisi perdana Bandung sore ini, edisi ekonomi digital. Maka kita akan ngobrol soal transformasi bisnis di era digital. Kalau dulu orang mau namanya bisnis jualan dagang ya harus punya lapak gitu ya, harus buka jongkol atau ruko atau punya tempat deh minimal gitu ya. Kalau sekarang tuh kayaknya hanya bermodal handphone yang punya internetnya aja tuh orang, aduh marketplace sekarang udah di mana-mana gitu ya. Nah kita mau ngobrol nih soal transformasi itu dan peluang apa yang bisa kita gunakan, termasuk juga plus minusnya gitu ya apa. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung, beliau merupakan Ketua Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pasundan Bandung, Dr. Haji Rohmat Sarman SEMSI. Pak Rohmat, Wilujeng Sonten. Sonten Ibu Sampurasun Kasadayana pendengar Pro RRI Pro 1 ya. Sebelumnya selamat Pak Rohmat karena Unpas akhirnya punya prodi baru. Iya Bu. Yaitu Prodi Bisnis Digital FEB Unpas. Siap. Cerita dulu dikit dong Pak Rohmat, ini sebaru apa prodinya? Sebaru minggu ini. Serius? Iya. Jadi kita sudah setengah tahunan lah ya ke belakang mempersiapkan pendirian Prodi Bisnis Digital ini. Bentar, beneran baru minggu ini Pak? Baru minggu ini. Saya dapat SK-nya kemarin hari Senin. Emang kita jodoh kayaknya Pak. Iya. Begitu RRI ada program ekonomi digital, Iya. Unpas bikin prodi baru. Siap. Baiklah, selamat ya Pak. Terima kasih ingin saya ucapkan kepada RRI Pro 1 Bandung atas kesempatan yang diberikan dalam program Bandung sore ini, khususnya edisi ekonomi digital. Pak, kalau prodi baru tuh apa aja sih Pak? Biasanya tantangannya udah ada mahasiswanya belum Pak kalau baru seminggu berdiri nih? Ya, sekarang kita opening pendaftaran di Unpas. Terus untuk ke kita sih gampang saja ya Bu Vera. Gampangnya tinggal klik aja di Google Bisnis Digital Unpas, nanti ketemu kita gitu. Tahun ajaran baru tuh kapan ya? Ya sekarang udah mulai. Ini udah mulai buka pendaftaran gitu. Nah gini, kalau Unpas aja sampai mau ngebuka prodi barunya, yaitu bisnis digital, artinya ini sudah jadi barang yang mulai banyak diminta di pasaran, lulusannya. Betul. Atau peluangnya kayak apa Pak? Betul. Sampai Unpas bikin prodi baru Pak? Jadi topik ini bagi kami sangat relevan karena hari ini kita sedang berada pada masa perubahan besar dalam dunia bisnis. Digitalisasi itu bukan pilihan lagi Bu Vera, tapi sudah menjadi kebutuhan bagi pelaku usaha, institusi dan dunia pendidikan. Oleh karena itu kami buka prodi baru ini. Karena memang nanti ke depan tantangannya bisnis digital itu bukan hanya sekedar pindah masarin ke marketplace. Dagang seblak, dagangnya di marketplace misalnya, bukan hanya itu, tapi lebih luas lagi, terutama kesediaan SDM kita, terutama bagi pelaku UMKM untuk upgrading SDM. Karena kalau tidak siap, kalau tidak upgrading, maka ya itu tadi banyak disalahgunakan nantinya. Nah Pak, aku nih termasuk yang Bapak sebut tadi. Yeah. Aku nih punya produk. Dulu produkku bakso aci. Siap. Yang lumayan karena kalau RRI ini kan jejaringnya se-Indonesia ya. Siap. Jadi orang RRI WS se-Indonesia mah udah kemana-mana tuh produkku. Okay. Tapi betul, skillku tuh mentok di soal bisnis digitalnya. Iya. Nah, kira-kira skill apa aja Pak yang harus dipunya gitu kalau kita mau bergelut masuk ke era transformasi bisnis di era digital sekarang? Siap. Yang pertama memang kita mengamati perkembangan marketplace. Marketplace itu banyak sekali. Dan marketplace itu adalah salah satu produk nantinya yang akan dihasilkan oleh prodi bisnis ini. Wow. Gitu. Jadi punya marketplace sendiri?
Bukan, jadi maksudnya mahasiswa nanti kami akan didik supaya dia bisa bikin marketplace, bukan hanya sebagai pedagangnya. Iya, jadi menciptakan marketplace sendiri. Nanti arahnya ke situ agar dunia bisnis digital menjadi lebih ramai lagi. Iya, gitu. Jadi muter tuh uangnya. Muter gitu. Jadi kan selama ini kan marketplace sudah banyak ya. Nanti kita sediain juga alumni kita ke marketplace, bikin marketplace. Terus juga kita bukan hanya itu saja, kita juga berpikir tentang kenyamanan pelanggan apa segala macam si marketplace tadi gitu. Ya, kekurangan deh Pak, kekurangan marketplace yang udah ada sekarang apa tuh? Kekurangannya marketplace ya kebanyakan rawan penipuan ya, terutama ketidakamanan si yang buka akun di marketplace itu. Sebut saja pedagang gitu. Kadang punten ada tipu-tipu barang yang dikirim segala macam. Gak sesuai gambar. Nah, marketplace yang baik itu adalah marketplace yang bisa memastikan bahwa kalau konsumen itu menerima barang yang seperti itu, dia bisa komplain gitu. Pak, apakah kalau kita ngobrol soal transformasi bisnis di era digital hanya sekedar marketplace aja? Oh tidak. Apa tuh Pak? Tidak. Sekarang yang tadinya kita urusan perbankan aja ya Bu ya, urusan perbankan. Yang tadinya kita mau antri di depan front office, ke CS segala macam, sekarang sudah bisa dilayani lewat handphone kita. Termasuk sampai bikin akun sendiri. Nah, oleh karena itu ada transformasi di perbankan yang tadinya perbankan konvensional ke arah perbankan digital banking gitu. Terus pesen tiket, pesan hotel dan lain-lain. Jadi memang sekarang itu semuanya digital Pak. Mau nggak mau, bahkan beli seblak aja pakai digital gitu sekarang gitu. Ya, nah melihat transformasi itu tuh harusnya kita sebagai masyarakat tuh di mana posisinya gitu supaya sebenarnya dari transformasi ini kita dapat peluang ekonominya gitu loh Pak. Oh iya, jadi kalau dalam konteks peluang ekonomi itu sebut saja pelaku UMKM ya memanfaatkan jangan hanya sebagai penonton, tapi juga memanfaatkan perkembangan marketplace, dagang di marketplace dan lain-lain. Itu yang paling logis yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu. Jadi jangan hanya jadi penonton. Kita harus turut aktif di dalam debut nadi perkembangan digital saat ini. Susah nggak sih Pak jadi orang lama? Ini kan kayak Pak Rohmat sebut saja generasi baby boomers, bener nggak? Iya. Bener nggak Pak? Benar. Nah, saya milenials nih. Kita masih punya nih generasi ke bawah kita kan Gen Z-nya ada, Alpha-nya ada. Kadang kan kita, malas lah belajar zaman ayeuna yang kayaknya tuh kecanggihan teknologi setiap harinya terus berkembang. Gimana ya Pak caranya kita tuh mau terus bisa ikut arus perkembangan itu? Data menunjukkan di dalam dunia perkembangan era digital ini bahwa justru seumuran saya ya katakanlah 50-an itu kalau ketemu istilahnya bau-bau digital dikit terus dia mendalaminya itu resep gitu. Resep banget gitu. Anteng biasa ibu-ibu terutama misalnya pengguna sosmed segala macam gitu. Dan mereka biasanya di platform sosmed tertentu lah ya. Ada segmennya masing-masing. Ada segmennya masing-masing. Nah, tapi justru seumuran saya itu ke atas, sebut sajalah murenan komo numanula mah itu rawan penipuan. Rawan menjadi korban. Gitu. Makanya hati-hati gitu. Terutama ini harus dibimbing oleh yang mudanya, sebut saja sama cucunya, sama anaknya gitu. Benar. Kasihan. Ya. Pernah ada yang ngomong ke saya, Pak Ji, ini di sosmed tertentu dia nginbox gitu. Ada yang minta ini pulsa. Ya saya kasih aja, kasihan katanya gitu. Aduh, kata saya ibu itu teh penipuan gitu-gitu. Nah,
itu mah generasi manula dalam tanda petik Boomers lah ya, lah ya. boomers lah ya. Nah, tapi untuk era sebut saja seumuran milenial, Gen Z, Alpha itu sudah pada pintar melek teknologi. Mereka sudah apalah gitu. Oleh karena itu, karena di masyarakat fenomenanya seperti itu, maka kemungkinan bisnis digital ini akan berkembang di masa depan. Jadi sekarang yang udah berkembang ini masih akan terus berkembang di masa depan. Terus layanan-layanannya akan terus meningkat. Iya ya Pak ya. Dan kita dorong di prodi kita itu akan kita dorong create inovasi, create kreativitas untuk layanan apa yang bisa diciptakan untuk didigitalkan. Nah, kita akan ke situ nanti larinya. Jadi bisa jadi nanti hal-hal yang canggih yang ada di Unpas, di prodi manapun diciptakannya oleh prodinya. Kalau dalam konteks digital. Oh, dalam konteks digital ya. Gitu. Kita akan ke situ nanti larinya. Oke. Kita buka respon pendengar ya, Pak Rohmat ya. Boleh, mangga. Karena kalau ngomongin era digital atau transformasi bisnis di era digital, kemarin sempat pokoknya naik daun banget tuh si Tok itu gitu siap, dengan live-nya. Siap. Orang jualan semua pada live di situ, sempat juga ditutup oleh pemerintah, sekarang dibuka lagi, ekonomi turun juga kerasa banget menurun tuh. Daya beli masyarakat dan sebagainya. Nah, mungkin Anda salah satu pelakunya ya, apakah itu penjual atau mungkin pembeli yang selama ini aku tuh paling nggak bisa ke toko, udah males, nggak ada waktu, semuanya Anda transaksi atau belanja by digital dan sebagainya. Mau tanya-tanya nih sama Pak Rohmat tentang bisnis di era digital maupun juga tentang prodi barunya. Siap. Prodi bisnis digital FEB Unpas, boleh WhatsApp dan SMS aja di 0811 220 9760. Mau telepon juga boleh ya Pak Rohmat boleh, di 727 5551. Kita jeda sejenak, tetap bersama kami pendengar di Bandung sore ini edisi Ekonomi Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kembali bersama Vera Arlita di Bandung sore ini edisi Ekonomi Digital, dan tentunya saya nggak sendiri. Dari tadi kita udah ngobrol kurang lebih 15 menit ke belakang pendengar bersama Dr. Haji Rohmat Sarman SEMSI selaku Ketua Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pasundan Bandung yang ngobrol-ngobrol soal transformasi bisnis di era digital. Apa aja sih yang pengen Anda tahu dan mau Anda tanya? Secara sekarang bisnis di era digital ini semua udah serba digital. Orang jualan by digital, orang beli juga by digital, orang bayar juga by digital. Bahkan orang dengerin RRI, tadi denger kan iklannya? Dengerin aja melalui RRI Digital. Nah, Anda tinggal download pendengar ya di Google Play Store maupun juga App Store Anda. Semua by digital. Maka kalau nggak punya skill mumpuni terhadap dunia digital, apalagi kalau kita mau terjun menjadi pelaku di dalamnya supaya kita kedapatan nih dampak ekonominya, ya akan tergerus. Kalau kata Pak Sarman mah jangan jadi penonton aja gitu ya, sayang gitu. Nah, Anda boleh telepon ke 08 ke SMS WhatsApp 0811 220 9760 atau telepon aja ke 727 5551. Atau saya penelpon ini Teh Pak Rohmat, kita angkat aja. Mangga. Ada Teh Dila di Soreang. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, Teh Dila, ada Pak Rohmat nih. Kita ngomongin bisnis di era digital, transformasinya ya. Nah, apa yang mau ditanya ini Teh? Mangga. Ya, sore Pak. Sore Bu. Iya Pak, saya mau tanya nih. Kan saya ini baru merintis usaha ya.
cuman belum coba ke digital sih Pak. Jadi masih penjualannya tuh ke teman-teman kayak gitu-gitu aja. Nah saya pengen nyoba apa sih harus dimulai dari mana gitu ya. Yang pertama mulai dari mana nih kalau misalnya kita mau terjun ke bisnis digital. Kemudian juga gimana sih cara ngadepin persaingan gitu ya. Sekarang kan banyak banget nih yang jualan di lewat digital gitu ya. Bener. Nah, gimana cara ngadepin persaingan-persaingan itu Pak? Sedangkan kan saya juga baru mau terjun nih. Jadi kayak aduh belum udah takut Punten Bu, duluan, kalau boleh gitu. tahu produknya apa ya? Produknya makanan. Makanan, kuliner Iya, ya berarti ya. Kuliner. Iya. Ya, jadi kayak pengen nyoba untuk di bisa siap seduh gitu. Karena kan sekarang kan Oh, siap seduh. di bidang kayak cuanki gitu Di packaging gitu-gitu. Makanan instan gitu Iya, ya? iya. Di vakum nggak Bu? Jadi, Packagingnya? iya Pak, rencana saya pengen vakum. Kalau sekarang sih belum. Oke. Masih pakai packaging yang biasa gitu loh Pak, yang pouch Iya. gitu. Iya. Oke, itu. Itu makanya saya pengen tahu itu mulainya dari mana dulu. Apakah Siap. harus dari Siap. promosinya dulu kah? Atau kemasannya yang dibagusin dulu? Seperti apa gitu Pak? Oke. Tadi lah itu aja yang mau disampaikan. Ya itu aja Baik. Pak. Hatur Itu nuhun. aja Kak. Hatur nuhun ya, tunggu dijawab oleh Pak Rahmat ya. Iya. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Bu. Dila Atanapi Budila di Soreang. Gimana katanya Pak, mulai terjun ke dunia bisnis digital teh apa dulu yang harus dilakukan? Ya, terima kasih Bu Dila atas pertanyaannya. Yang paling pertama kali disiapkan untuk terjun di dunia bisnis digital itu adalah kesiapan kita, terutama kesiapan produk dan sifat produk. Tadi saya kenapa tanya produknya apa gitu. Nah, karena kaitannya dengan packaging, karena kaitannya dengan delivery, penyampaian barangnya dan lain-lain gitu. Karena apa? Karena kalau ibu sudah terjun atau masuk di dunia bisnis digital, sebut saja di marketplace, itu ibu harus siap melayani seluruh Indonesia. Betul. Bahkan seluruh dunia gitu. Makanya nanti si produknya harus tahan lama. Ketika dikirim berhari-hari tidak basi kalau makanan gitu. Itu penting sekali gitu. Atau nanti ibu arahin di platform marketplace-nya itu diarahin misalnya untuk menjangkau area Jawa, Bandung saja misalnya gitu. Nah, kesadaran itu merupakan sesuatu yang keharusan biar nanti si konsumen ibu tidak kecewa gitu. Misalnya nanti ada orang Jawa Tengah beli produk ibu terus dikirim terus basi kan kecewa. Betul. Gitu. Kesiapan ibu dulu. Nah, terutama nanti menuntut kepada technical packaging. Oke. Bagaimana supaya kuliner itu bisa tahan lama. Nah, setelah kesiapan kita, kesiapan produk, nah masuk ke era digitalnya ini loh. Pak, kan kalau yang gaptek yang awal mula gimana nggak tahu harus. Ya pasti ayeuna mah lah tos garadu HP lah. Android mah pasti. Nah, itu sudah sebuah keniscayaan sekarang mah. Ketika punya HP Android pastilah sudah pakai by internet. Nah, ketika sudah melalui internet itu kita sedang menuju di wilayah digital. Gitu. Mau info apapun ada. Tinggal kita mau belajar cari tahu gitu ya. Oke. Termasuk Bu Dila tadi mau upgrading knowledge tentang bagaimana packaging yang bagus untuk sebuah produk kuliner. Ya tinggal buka aja YouTube bla bla bla. Banyak sekarang mah. Tinggal setelah buka itu dilaksanakan, bukan hanya jadi sekedar pengetahuan. Karena mau nggak mau sifat pengusaha itu ya pengetahuan tapi yang dilakukan. Bener. Gitu. Jadi yang kalau yang dibilang pengusaha yang nggak sukses itu adalah yang tidak melakukan. Yang gitu tidak ya. melakukan. Itu namanya bukan pengetahuan, lamunan. Lamunan, hayalan. Hayalan. Ada Bu Vina di Cimahi, kita angkat satu lagi deh ya sebelum kita akhiri obrolan dengan Pak Rohman. Halo Bu Vina, selamat sore. Sore, emang nggak Bu Vina mau nanya apa nih sama Pak Rohmat? Bapak, aku mau nanya. Aku kan jualan baju, baru banget. Nah, baru mau mulai jual juga di aplikasi sebelah.
Iya. Nah, kalau menurut Bapak, digitalisasi itu lebih banyak membuka peluang atau justru tantangan bagi pengusaha seperti aku? Iya. Baik, itu aja Bu Vina. Iya, itu aja. Siap. Hatur nuhun. Terima kasih. Cimahi ini banyak banget loh UMKM-nya, keren-keren produknya. Nah, Sebentar, Bu Vina produksi sendiri atau? coba masih nyambung nggak Bu Vina? Masih. Bu Vina produksi sendiri bajunya atau ngedagangin punya orang? Ngedagangin punya orang. Oh, reseller. Reseller, oke. Iya, siap. Dah, itu aja. Ditunggu Bu Vina ya, hatur nuhun Bu Vina. Iya. Tantangan atau peluang, Pak? Ya bergantung Bu Vina. Kalau Bu Vina risk averter, menghindari resiko itu adalah tantangan. Tapi kalau risk taker, Bu Vina sebagai senang mengambil resiko itu adalah peluang. Tergantung POV-nya, Pak. Iya. Kan kalau kita ngomongin kejayaan marketplace kayak sekarang, ada yang dirugikan, ada yang pada gulung tikar tuh toko-toko, mall-mall besar bahkan yang gitu kan. konvensional. Iya, yang konvensional gitu kan. Tapi kan ada yang juga diuntungkan oleh mereka-mereka yang mau mengambil peluang ini. Iya. Berarti menurut Pak Rohmat sama aja gitu, tergantung kita. Tergantung kita karena ada juga saya menemukan kuliner tapi ya Bu ya, di gang masuk motor doang, jualan ayamnya enak gitu, laku, tapi dia online jualannya gitu. Yang pada datang tuh yang orderan online. Oke, jadi terutama dalam konteks sifat kuliner itu yang penting rasa. Kuat dirasa, enak, ya kita repurchase. Kembali melakukan pembelian terus kayak gitu. Nah, kalau dalam konteks fashion mungkin ya model bajunya, bahannya dan harganya gitu. Karena ini saya melihat di fashion di marketplace itu kompetitif banget. Nah, Pak, kalau ngelihat ini nih, tren di marketplace tuh kayak banting-banting harga. Nah, itu di dalam dunia digital atau ada yang disebut dengan bakar-bakar uang. Apa tuh, Pak? Bakar-bakar uang tuh supaya tokonya terkenal, dia jualannya murah, kadang irasional harganya. Sehingga orang berbondong-bondong membeli di situ. Nah, maksudnya itu untuk menaikkan rating dia di marketplace tersebut. Jadi dia ngemodal dulu, bakar-bakar uang. Untuk bakar uang. Kalau dalam dunia bisnis konvensional ya promosi dulu gitu. Promosi kan bisa macam-macam, bisa ngebagiin produknya, cobain, lamun enak mah pasti kan orang milarian mencari gitu. Jadi itu tuh adalah masuk ke biaya promosi sebenarnya. Biaya promosi. Dengan cara begitu tuh. Iya gitu. Seperti itu. Tapi ada juga tuh memang trennya tuh kayak ya gitu saling kayaknya nggak ngambil untung banyak tapi yang penting murah gitu. Sekarang tuh kan ya saking persaingannya banyak ya, Pak. Orang tuh kayak naruh harga tuh udah makin nggak masuk akal. Iya, gitu. Nggak masuk akal. Itu tapi gimana secara ekonomi tuh, Pak? Ya secara ekonomi dia belinya barangnya normal saja harganya. Katakanlah sebut saja produk A gitu, harganya 10.000 misalnya, terus dia jual 1.000 gitu ya. Dia belinya 10.000. Si yang punya toko kalau dia bukan bikin sendiri ya, cuman sekedar posisi reseller aja misalnya gitu, kayak gitu. Atau gini deh, kalau kita bandingin harga harga satu barang di marketplace dengan di konvensional, kok lebih murah karena tidak ada biaya sewa gedung kah atau? Enggak juga, karena marketplace juga ada biaya biaya layanan dia kan. Oh iya. Gitu. Enggak juga sebenarnya. Tapi intinya si pedagang itu bagaimana supaya ketika orang browsing di marketplace itu, sebut saja pakaian daster misalnya gitu, toko dia yang keluar muncul. Itu berebut itu sebenarnya. Untuk bisa jadi toko pencarian number one tuh harus ngumpulin bintang dulu atau apa biar rating gitu biasanya bintang itu terutama untuk trust, untuk kepercayaan gitu. Terus kemudian secara algoritma marketplace bahwa toko yang banyak dikunjungi dan toko yang banyak melakukan transaksi dia naik gitu. Makanya kumaha carana manehna nongkrong di pencarian itu yang pertama. Itu bisa diakalin nggak yang gitu-gitu? Ya bisa. Jadi diakalinnya tadi. Tapi kalau diakalinnya kayak tadi kan itu real. Iya real. Tapi kalau diakalinnya misalnya bayar aja yang
punya marketplace-nya? Bisa Ya enggak juga. Oh enggak ya? Enggak juga. Karena marketplace juga nggak mau ambil Nggak resiko mau, ya. nggak mau Kalau resiko. Iya. bodong-bodong aja. Bodong, iya. Dia juga yang jelek ya Iya, marketplace. gitu. Oke, ada WhatsApp yang masuk juga, Pak Rahmat. Siap Bu Pera. Ada nih dari siapa nih? Sore Teh izin bertanya kepada beliau, bagaimana cara mengubah pola pikir pelaku usaha yang masih ragu dengan teknologi, masih konvensional banget orangnya Teh gitu loh, Pak Rahmat. Hari gini masih ragu dengan digital, gimana gitu? Enggak lah, sekarang digital udah keniscayaan. Mau nggak mau memang kita harus ada di wilayah itu. Ya bagi yang menghindari keramaian hiruk pikuk digital ya jangan pakai. Tapi kalau nggak pakai digital itu serasa kita hidup di gunung gitu sekarang itu. Nggak ada apa-apa gitu. Tapi kalau ibu penanya ke arah menyepi atau apa boleh lah gitu. Tapi saya sarankan di digital itu sangat keberlimpahan informasinya banyak banget. Tapi yang paling penting adalah kita melakukan sikap kesadaran menyaring informasi. Kesadaran menyaring informasi itu yang diperlukan oleh kita biar bermanfaat untuk diri kita. Gitu. Termasuk kalau ada phishing. Ya, phishing udah jangan. Link nggak jelas, jangan diklik. Jangan. Tapi memang ya Pak, berarti yang gitu-gitu tuh targetnya memang yang orang tua yang polos gitu, yang main Itu yang saya tadi bilang itu real. Data penelitian memang data penelitian dari ibu-ibu. Targetnya tuh memang yang betul. boomers gitu ya. Ya. Bu Nia, selamat sore Pak. Saya Nia dari Ranca Ekek mau tanya kesalahan paling sering yang biasa dilakukan oleh pelaku UMKM dalam mulai bisnis berbasis digital. Yang paling sering itu adalah pelaku UMKM tidak siap ketika ada permintaan banyak terhadap produknya. Wah. Jadi dia terjun dulu. Pokoknya menekan. Pokoknya didigitalkan weh gitu. Ternyata banyak. Ternyata gitu. Respon pembeli banyak. Nah, teu bisa nutupan. Barangna kecewa weh. Wah. Makanya siap-siap kalau dari konvensional ke digital itu yang tadi saya bilang, kesiapan. Pak, tapi misal kita udah stok barang banyak, ternyata respon di digital nggak segitu banyak, gimana barang kita? Apalagi kalau kuliner kan nggak kuat lama. Ya berarti kan kalau tadinya dia main konvensional, gebrakan konvensionalnya juga dilakukan juga. Oh, di digital? Bukan. Oh, gimana? Konvensionalnya dilakukan, terus di digitalnya juga tadi dia ada peluang untuk melakukan nurunin harga misalnya biar nama tokonya jadi meningkat di mata marketplace misalnya. Strategi gitu ya Pak. Strategi. Ya? Ada Ibu Lena ya, Pak izin bertanya gimana ya caranya menjaga kepercayaan konsumen di era transaksi digital? Layani dengan baik, ikuti komunikasi kita sebagai pedagang di marketplace. Kalau misalnya ada pengembalian uang segala macam, pergantian harga, pergantian alamat kirim dan lain-lain, itu harus direspon dengan cepat. Karena itu adalah sebagai jembatan ibu mendapatkan like bintang 5. Gitu. Pokoknya di era sekarang kan di era banyaknya persaingan marketplace atau juga pedagang di dalamnya, kita sebagai konsumen kan makin pengen dilayani dengan baik ya, karena kalau yang ini nggak respon ya udah yang toko yang ini, kalau enggak gitu. Sangat mudah berpindah gitu ya Pak kalau nggak dilayani dengan baik. Sangat. Terakhir deh Bu Ayu, menurut Bapak Teh Vera katanya sore dan Pak Rohmat, menurut Bapak sektor bisnis apa yang paling berpotensi berkembang secara digital saat ini? Sektornya semua juga punya kans masing-masing. Dari mulai kuliner, fashion, wisata dan lain-lain. Sangat punya peluang. Hanya masalahnya di pelaku di sektor tertentu itu bisa memanfaatkan dengan bijak dan arif tidak kepada perkembangan era digital ini. Semua punya peluang. Karena seterbuka itu peluang ya Pak di era sekarang. Karena bisnis digital itu ya sektor kehidupan kita semua. Ada sektor baru nggak sih di bisnis digital saat ini? Sektor baru. Tiba-tiba jadi bisnis hal yang dulu nggak terpikirkan gitu, apa tuh Pak? Ya, contoh, misalnya dalam konteks transportasi misalnya. Dulu kita nyuruh ini yang dilakukan oleh
platform transportasi online tertentu. Dia mau makan, nyuruh ojek pangkalan, pang meserkeun wuduk di ditu hargana sakieu, kasih duit ke ojek pangkalan tadi. Terus dia belanja, terus ngasih pamulanganana, ngasih wudukna gitu. Oh, ternyata perilaku ojek juga bisa nih dipercaya gitu. Makanya dibuatkanlah sistem ojek online gitu. Dengan ojek online kan sama saja begitu. Kayak seperti tadi yang saya ceritakan gitu. Idenya sih sederhana gitu. Kita bisa nyuruh atau minta tolong kepada ojek pangkalan untuk beliin, tapi kita nggak bergerak ke sebut saja tukang wuduk itu, jualan itu gitu. Apakah itu juga goals yang dimiliki oleh Prodi Bisnis Digital saat ini? Bagaimana nanti lulusan-lulusannya menciptakan ide-ide baru kreatif secara digital dan sesuai kebutuhan masyarakat? Of course, kita akan menuju ke situ. Karena kita harus sangat responsif terhadap perkembangan. Target berapa banyak mahasiswa yang daftar di angkatan pertama? Sebanyak-banyaknya, doanya dari semuanya. Amin. Pak Rahmat, atur nuhun ya. Siap, Bu Vera. Sudah ngobrol-ngobrol sore, datang langsung ke studio Perhatu RRI Bandung. Mudah-mudahan ini selaku prodi baru nih, bisnis digital. Karena tentunya Unpas ngebaca peluangnya saat ini gede banget. Memang harus ada khusus prodi yang menangani atau ya membawahi itu ya, digital bisnis atau bisnis digital. Maka mangga anu barade daftar. Siap, ya. Diantos. Anak-anaknya diantos. Kantun buka Google, klik ketik bisnis digital Unpas. Udah nanti masuk ke kita. Oke. Dan tentunya terus dengerin Bandung Sore ini edisi Ekonomi Digital Pro 1 yang akan hadir setiap hari Jumat jam 3 sore ya, bersama pakar-pakar ekonomi digital tentunya dari berbagai universitas maupun juga berbagai instansi ya yang ada di Jawa Barat khususnya. Pak Romat atur nuhun. Sami-sami Bu Vera. Sukses. Selamat sore. Amin. Selamat sore Bu. Ya, itulah pendengar perbincangan kami bersama Ketua Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pasundan Bandung, Dr. Haji Rohmat Sarman SEMSI, yang ngobrol-ngobrol sama kita soal transformasi bisnis di era digital. Hayu atuh ya, kita terlibat di dalamnya. Jangan sampai perkembangan teknologi ini gitu ya, termasuk transformasi bisnis di era digital sekarang ini, kita cuma jadi penonton aja. Mudah-mudahan kita kena dampak ekonominya kalau kita mau belajar dan juga mau menjadi pelaku di dalamnya ya. Saya Vera Arlita, tetap bersama kami di Bandung Sore ini.